Universitas Hasanuddin Makassar menggelar jumpa pers terkait tahapan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, di mana pada kesempatan itu dipaparkan kuota untuk masing-masing skema penerimaan. Jumpa pers dipimpin oleh Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa, yang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Muhammad Ruslin. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar jumpa pers terkait penerimaan mahasiswa baru 2025 itu dilaksanakan di lantai 8 Rektorat Unhas, Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Muhammad Ruslin M.Kes, PhD, SPBMK menyebut jika ada 3 skema penerimaan mahasiswa baru, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT dan seleksi mandiri. Berdasarkan regulasi itu, pemerintah memberikan batas kuota pada masing-masing jalur seleksi, di mana SNBP minimum 20%, seleksi SNBT minimum 30%, dan seleksi mandiri maksimal 50%. Meskipun seleksi mandiri menempati persentase peluang yang tinggi, dijelaskan Profesor Ruslin, Unhas akan tetap memfokuskan pada seleksi SNBP dan SNBT. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode tahun 2019 sampai tahun 2022 ini juga banyak menjelaskan perbedaan ketiga jalur seleksi tersebut hingga cara registrasi akun SNPMB. Kalau kita lihat, ini regulasi yang ada dari kementerian untuk seleksi nasional penerimaan masa baru itu untuk SNBP itu minimum 20%, SNBT 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Di tahun 2023 itu kita menerima melalui jalur SNBP 22,42%, di tahun 2024 itu kita menerima jumlah mahasiswa yang kita terima melalui jalur SNBP 25,22%. Untuk jalur SNBT, regulasi pemerintah minimum 30%, kita menerima di tahun 2023 49,54% dan di tahun 2024 kita menerima 53,22%. Untuk jalur seleksi mandiri, regulasi kementerian itu maksimum 50%. Di tahun 2023 kita menerima 28,04% dan di tahun 2024 21,56%. Nah, ini juga bisa memberi gambaran bahwa selama ini kan sering disoroti tentang yang jalur mandiri. Justru kita tidak terlalu besar walaupun pemerintah memberi kesempatan maksimum 50%, tapi Unhas itu di tahun 2024 hanya menggunakan kuota 21,56%. Kita lebih memprioritaskan di seleksi nasional berdasarkan tes dan di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi yang paling diminati calon mahasiswa lantaran tidak ada tes tertulis untuk jalur ini. Kondisi ini dapat memicu tindakan curang, seperti manipulasi nilai rapor peserta didik yang akan mendaftar. Karenanya pihak Unhas pun tegas akan memberikan sanksi. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyebut jika pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berat dengan menutup peluang bagi sekolah untuk mendaftarkan peserta didiknya ke Unhas. Saya tahu pasti motivasinya awalnya barangkali bukan untuk kejahatan ya, tapi karena keinginan membuat sekolahnya lebih baik, terkenal, reputasinya bagus, dan juga membuat anak-anaknya bahagia karena banyak masuk di Unhas. Motivasi ini tentu tidak boleh menghalalkan segala cara, karena ini tidak bisa kita benarkan. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu semua dengar ini, saya ingin memperingatkan sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Sehingga perubahan nilai, hal-hal yang tidak fair, memaksakan nilai yang tinggi padahal tidak sesuai dan sebagainya, pada waktunya nanti dan pasti kita akan temukan lebih cepat dan itu tidak ada ampun, tidak ada maaf, mohon maaf. Bagi yang telah terbukti bersalah maka berakhir sudah. Harapan anak-anak kita ini yang mungkin saya tidak berdosa,
kemudian untuk melanjutkan kuliah bukan hanya di Unhas loh, tapi di seluruh Indonesia. Rektor Unhas berharap kepada para guru agar bisa menjadi contoh positif kepada peserta didiknya. Unhas juga akan memberikan jatah khusus bagi sekolah yang berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin masuk ke Unhas. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV.